Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 284-286 tidak perlu berterima kasih padaku. Kingsley ingin bersekongkol melawan Kevin Ye, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan berakhir menggali lubang dan mengubur dirinya di dalamnya. Dia bahkan menepuk dadanya untuk memastikan bahwa Kevin Ye tidak akan dapat melarikan diri dari kasus kuil giok emas. Namun, ketika Kevin Ye terus muncul kembali di ruangan hitam kecil di dalam kantor polisi utara kota, dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Dia merasa wajahnya berubah menjadi hijau dan memerah, sama sekali tidak dapat menjelaskan semua yang ada di depannya. Wu Dasu menjadi bingung dan jengkel. Dia tidak mempercayai kata-kata Simo dan melepaskan Kevin Ye tepat di depannya. Meskipun dia tidak mau, tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang menyuruh Wu Dasu untuk bersikap benar? Inilah yang oleh para pejabat disebut sebagai petugas tingkat 1 yang menghancurkan seseorang hingga mati. Setelah dilempar dan diputar-putar di kantor polisi utara kota sepanjang malam, lelucon yang menggembirakan itu akhirnya berakhir. Namun, karena dialah pusat badai ini, batu cemerlang diperintahkan oleh Wu Dasu untuk berhenti bergerak, dan dia disuruh untuk merenungkan kesalahannya dengan benar saat dia kembali ke rumah. Dibandingkan dengan Hesi, akhir hidup Wang Xing dan Xiao Zhang jauh lebih menyedihkan. Karena mereka berlarian telanjang di kantor polisi, ajudan kepercayaan Hesi, Wang Xing dan Xiao Zhang, langsung diusir dari kantor polisi kota utara. Hasil ini tidak diragukan lagi merupakan bahaya tambahan bagi Grafit. Di pintu masuk kantor polisi kota utara, Mona Liu menempel erat pada Kevin Ye dan mereka berdua berjalan keluar berdampingan. Mona Liu sesekali melirik Kevin Ye dengan sudut matanya, dan itu sangat meragukan. Wajah Kevin Ye saat ini sedikit pucat, yang lainnya sangat tidak manusiawi sehingga tidak dapat dilihat jenis pelecehan apa yang telah dideritanya. Tentu saja, wajah pucat Kevin Ye bukan disebabkan oleh jongkok di ruangan gelap, tetapi disebabkan oleh luka-luka yang dideritanya saat dia bersilangan tangan dengan Long Er dan yang lainnya. Sambil menatap Mona Liu dengan penuh rasa terima kasih, Kevin Ye berkata dengan lembut, "Ming Yue, terima kasih banyak. Aku tidak menyangka akan melibatkanmu untuk datang ke sini hanya karena masalah kecil seperti ini." Mona Liu melotot genit ke arah Kevin Ye. "Kevin Ye, apakah kita perlu bersikap begitu formal satu sama lain?" "Benar, benar." Pada saat ini, Michael Liu orang ini juga datang, dan berkata kepada Kevin Ye, "Aku bilang saudara ipar, kita semua adalah keluarga, mengapa kamu bersikap begitu sopan?" Michael Liu bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun sebelum memanggil Kevin Ye saudara ipar di depan Mona Liu. Wajah cantiknya berubah malu sejenak, tetapi dia tidak menyangkalnya. Kevin Ye tersipu, tetapi kemudian tertawa cerah, "Liu tua, kamu tidak bisa memanggilku saudara ipar, kakakmu masih di sini, hati-hati dia tidak akan memukulmu." "Aku tidak peduli. Tidak masalah apakah dia melakukannya atau tidak. Lagi pula, kau adalah saudara iparku." Michael Liu kemudian tertawa nakal, "Namun, jika kakak perempuanku benar-benar tidak bahagia, maka aku punya beberapa sepupu di rumah. Penampilan mereka tidak kalah sedikit pun dari kakak perempuanku, mengapa aku tidak memperkenalkan mereka padamu? Bagaimanapun, aku sudah memutuskan saudara iparmu." Meskipun Kevin Ye tahu bahwa Michael Liu adalah anak nakal yang dapat berbicara dengan bebas, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar dapat berbicara dengan bebas sejauh itu. Namun, Kevin Ye tidak menyangka bahwa, ketika dia mendengar lelucon Michael Liu, Mona Liu, yang berdiri di samping, benar-benar akan bereaksi secara emosional. Dia segera mengangkat tinjunya dan mengancam Michael Liu, "Michael Liu, aku ingin melihat apakah kamu berani. Kulitmu pasti gatal. Kamu minta dipukul." Michael Liu adalah pria yang cerdas, tetapi ketika dia melihat kakak perempuannya mengancamnya dengan bunga persik, dia segera mengerti bahwa kakak perempuannya benar-benar tertarik pada saudara iparnya. Michael Liu kemudian tertawa dan segera menutup mulutnya. Di sisi lain, Howard Zhang si bocah nakal ini juga tidak keberatan menonton pertunjukan terlalu banyak, dia melangkah maju dan menertawakan Michael Liu. "Aku berkata, Liu tua, seperti kata pepatah, air lemak tidak mengalir ke orang luar, saudara sepupumu, kakak Ye tidak menginginkannya, mengapa kamu tidak memperkenalkanku, saudara, aku masih lajang." Michael Liu menoleh, dan dengan kejam melotot ke Howard Zhang, "Sialan kamu, Hiachin, kamu bocah nakal, jangan pernah berpikir untuk memanfaatkanku. Kamu seharusnya terus memikirkan Liu Sengming Yue-mu." Dicekik oleh Michael Liu, Howard Zhang hanya bisa bergumam pelan, "Liu tua, dasar bocah nakal, kau benar-benar tidak punya selera humor."
Michael Liu dan Howard Zhang, dua harta karun ini tampak sangat mirip dengan jenderal kedua Yi. Dengan mereka berdua bertengkar di samping, kelompok berempat ini akan sangat senang. Kevin Ye, kemana kau akan pergi selanjutnya? Apakah kau akan kembali ke sekolah? Mengapa aku tidak mengantarmu kembali? Mona Liu berkata dengan bersemangat. Kevin Ye terkekeh, dia mengusap perutnya yang keroncongan keras, aku belum kembali ke sekolah, aku lapar, ayo cari sesuatu untuk dimakan dulu. Baiklah, kalau begitu aku akan mentraktirmu makan. Mona Liu menatap Kevin Ye dan tertawa cemerlang. Saat dia menoleh, Mona Liu membawa Kevin Ye ke Lamborghini-nya. Howard Zhang dan Michael Liu saling memandang sejenak sebelum bergegas ke Porsche 911 mereka. Begitu saja, kedua mobil mewah itu perlahan melaju melewati utara kantor polisi kota dan mulai bergerak menuju luar. Di atas salah satu mobil polisi di kantor polisi utara kota, sepasang mata yang menyeramkan menatap lekat-lekat kedua mobil mewah yang hendak meninggalkan kantor polisi. Pengemis compang camping di mobil polisi itu tidak lain adalah Graphit. Dia melihat kedua mobil yang semakin menjauh dan berkata dengan menyeramkan, Kevin Ye, tunggu saja, ini bukan akhir. Ini bukan akhir. Saat dia mengatakan itu, dia menginjak pedal gas dan bergegas keluar dari mobil polisi seolah-olah dia sudah gila. Di sisi lain, tepat di seberang kantor polisi, di sisi jalan, di mobil yang membawa Aurora, Cynthia Fang melihat Kevin Ye masuk ke mobil Mona Liu, dan perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Itu adalah semacam perasaan kehilangan, semacam kesedihan, dan sedikit kecemburuan. Dengan lembut menggigit bibir merahnya, Cynthia Fang mendengus dengan tidak senang. Marisa Chu, yang duduk di kursi pengemudi, meregangkan badannya dengan malas, lalu menguap lega, aku sudah bekerja keras sepanjang malam. Sekarang setelah akhirnya menyelesaikan masalah ini, sudah waktunya bagiku untuk kembali dan tidur nyenyak. Setelah mengatakan itu, Marisa Chu menyeringai dan menoleh ke arah Cynthia Fang, Suewu, apakah kamu ingin datang berkunjung ke rumahku? Cynthia Fang tampak masih tenang dalam emosinya sendiri, dan setelah mendengar pertanyaan Marisa Chu, Cynthia Fang segera menoleh dan berkata, apakah kita akan kembali sekarang? Marisa Chu menatap Cynthia Fang dengan rasa ingin tahu dan tertawa, masalahnya sudah berhasil diselesaikan, mengapa kamu masih tinggal di sini jika kamu tidak kembali? Cynthia Fang bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, lalu dengan curiga menatap Marisa Chu dan berkata, Musan, apakah kamu sering membersihkan pantatnya seperti ini? Marisa Chu tertawa, itu tidak bisa dianggap sering, ini baru kedua kalinya. Cynthia Fang dengan keras kepala berkata, tetapi dia tidak tahu apa yang telah kita lakukan untuknya. Semua kontribusi kita telah direnggut oleh wanita bernama Mona Liu itu. Apakah itu sepadan? Poin prestasi. Marisa Chu menatap Cynthia Fang dengan heran, lalu menyipitkan matanya dan tersenyum. Jelas, dari nada bicara Cynthia Fang, Marisa Chu dapat mendengar bahwa dia sedang terburu-buru untuk menunjukkan sikapnya. Cynthia Fang ingin sekali pamer di depan Kevin Ye. Pengertian ini disebut mengambil pujian, dan pengertian ini disebut mengambil pujian. Dengan kata lain, Fang Suhu telah memasuki keadaan khawatir antara seorang pria dan seorang wanita, ingin sekali menyegarkan kembali rasa keberadaannya. Marisa Chu menghela napas panjang dan tertawa, alasan utama aku dijodohkan oleh tuan ketiga di Lin Hai adalah untuk melindungi keselamatan tuan muda Kevin. Bagiku, menyelesaikan masalah untuk tuan muda Kevin bukanlah masalah besar. Lebih tepat dikatakan bahwa itu adalah bagian dari tugasku. Jadi, entah dia tahu atau tidak, yang terpenting adalah dia baik-baik saja. Cynthia Fang bergumam pada dirinya sendiri, dan berkata dengan nada meremehkan, Musan, aku tidak pernah menyangka kau adalah anjing yang begitu setia. Meskipun kata-kata Cynthia Fang bersifat sarkastis, Marisa Chu tetap sangat menikmatinya. Wajah Marisa Chu memerah. Dia berpikir dalam hati, mungkin menjadi anjing yang setia untuk tuan muda Kevin juga merupakan hal yang baik. Saat Cynthia Fang dan Marisa Chu sedang mengobrol, Lamborghini baru milik Mona Liu telah menghilang di jalan di depan mereka. Di dalam Lamborghini, Mona Liu sedang mengemudi dan dalam suasana hati yang baik. Dari waktu ke waktu, dia bahkan akan mulai menyenandungkan sebuah lagu kecil. Melihat itu, Kevin Ye tertawa, Ming Mei, sepertinya suasana hatimu sedang bagus akhir-akhir ini. Kenapa, Feng Tianqi itu tidak mencari masalah denganmu akhir-akhir ini? Mona Liu menatap kosong sejenak, lalu tertawa, benar sekali. Akhir-akhir ini, grup Feng sangat pendiam dan tidak membuat gerakan khusus apapun. Setelah menerima jawaban ini, Kevin Ye masih agak puas, dia mencubit ujung hidungnya,
dan tertawa meremehkan, setidaknya Feng Tianqi masuk akal, kalau tidak, hehe, meskipun suara Kevin Ye lembut, ekspresinya yang aneh masih terlihat oleh Mona Liu. Mona Liu biasanya sangat cerdas ketika dia mengendalikan sekelompok besar orang. Dia pikir Kevin Ye hanya bertanya dengan santai, tetapi dia hanya menjawab pertanyaan itu dengan santai. Tetapi melihat ekspresi Kevin Ye, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Ketika dia mengingat apa yang dikatakan Kevin Ye di kedai kopi hari itu, Mona Liu menjadi semakin curiga. Setelah ragu-ragu sejenak, Mona Liu bertanya, Kevin Ye, apakah kamu melakukan sesuatu dengan Feng Tianqi? Kalau tidak, mengapa perilakunya begitu aneh? Kevin Ye tersenyum tipis, dan tidak berbohong kepada Mona Liu, tidak banyak, aku hanya merobek salah satu jari Feng Yang, dan melemparkannya ke meja Feng Tianqi, memberinya pelajaran kecil. Ah, jari Feng yang dirobek olehmu. Mona Liu terkejut, dia bahkan tidak bisa memegang kemudi dengan benar, dan wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Mona Liu tahu sedikit tentang Feng Yang, awalnya Mona Liu senang bahwa pria jahat ini akan melakukan sesuatu yang buruk, tetapi dia tidak pernah menduga kalau itu benar-benar datangnya dari Kevin Ye. Meskipun Kevin Ye mengatakannya dengan santai, tetapi memikirkannya saja sudah mengerikan. Awalnya, Mona Liu mengira Kevin Ye hanya mengucapkan kata-kata itu di kedai kopi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya akan mengambil risiko tertangkap untuk memperingatkan Feng Tianqi demi dirinya. Mona Liu saat ini bahkan tidak berani membayangkan hasil menyedihkan seperti apa yang akan dideritanya jika dia secara tidak sengaja tertangkap oleh Feng Tianqi. Seketika, luapan perasaan tak tertahankan melonjak ke dalam hati Mona Liu. Bagaimanapun, sangat menyentuh bahwa seorang anak laki-laki bersedia mengambil risiko seperti itu untuknya. Air mata mengalir di mata Mona Liu, membuatnya tersedak air matanya, saat matanya yang sedikit merah menyapu wajah cantik Kevin Ye. Kemudian, saat Kevin Ye tidak memperhatikan, Mona Liu memiringkan tubuhnya dan meraih telapak tangan Kevin Ye, sambil berkata, Kevin Ye, terima kasih. Aku tidak tahu kau akan melakukan semua ini untukku. Merasakan telapak tangan Mona Liu yang seperti batu giok, Kevin Ye tersenyum jahat, Ming Yue, bukankah kita sepakat bahwa tidak perlu saling berterima kasih? Kali ini, air mata Mona Liu tidak dapat ditahan lagi, saat dia tersedak oleh isak tangis, idiot besar, di masa depan aku tidak akan membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu untukku, kau dengar itu? Wanita memang sejenis makhluk hidup. Begitu titik tertentu tersentuh, perasaan disentuh akan melonjak hebat dan menjadi tidak terkendali. Jika Mona Liu tidak mengendarai mobil, dia akan mencium Kevin Ye dengan ganas. Bab 285 Surat Cinta Fiktif. Di pagi hari di akhir pekan, sinar matahari yang gemerisik menyinari bungalau-bungalau di sisi barat kota Linhai. Berderit. Mengikuti suara pintu kayu, seorang wanita paruh baya yang mengenakan pakaian biasa berjalan keluar dari rumahnya. Wanita paruh baya itu memegang keranjang bambu di tangannya. Rambutnya diikat dan dia memiliki ekspresi yang ramah di wajahnya. Wajahnya yang sedikit gemuk masih menunjukkan bahwa dia sangat cantik ketika dia masih muda. Bu, apakah kamu ingin pergi berbelanja? Aku akan pergi bersamamu. Tepat ketika wanita paruh baya itu melangkah keluar dari pintu, sesosok tubuh yang cantik menyembul keluar dari rumah. Siapa lagi gadis yang menawan ini selain Lin Sailing, siapa dia pada usia 18 atau 19 tahun? Berbalik, dia menatap putrinya dengan penuh kasih sayang, wanita paruh baya itu berkata, Lin Sailing, aku akan pergi sendiri, tolong temani ayahmu lebih banyak di rumah. Kakinya tidak nyaman, dia butuh seseorang untuk merawatnya. Lin Sailing bergumam, oh, baiklah kalau begitu. Kalau begitu, pulanglah lebih awal. Mem, aku tahu. Wanita paruh baya itu mengangguk, melangkah maju 2 langkah, dan berbalik untuk bertanya, oh benar, putriku, apa yang ingin kamu makan hari ini? Ibu akan membelikannya untukmu. Lin Sailing memutar matanya, dan terkikik, aku ingin makan sup ibu adalah yang paling lezat. Baiklah, ibu akan membelikannya untukmu. Tapi kamu harus baik-baik saja di rumah dan merawat ayahmu, oke? Aku mengerti. Kata Lin Sailing, menjulurkan lidahnya, tampak sangat nakal. Melihat penampilan putrinya yang imut, wanita paruh baya itu menghela nafas dan berkata, gadis kecil ini, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Meskipun dia mengatakan ini, wajah wanita paruh baya itu dipenuhi dengan ekspresi puas diri. Bagaimanapun, membesarkan seorang putri tidak hanya indah, tetapi juga termasuk yang terbaik dalam hal nilai. Itu pasti sesuatu yang akan membuat orang bangga. Lin Sailing tidak menghabiskan akhir pekan di sekolah. Di satu sisi,
Saat itu sudah mendekati musim panas, dan sudah lama Lin Sailing tidak pulang ke rumah. Kali ini, dia datang untuk mengunjungi orang tuanya, dan setelah itu, dalam setengah bulan ke depan, Lin Sailing tidak berencana untuk pulang. Kali berikutnya dia pulang, itu adalah liburan musim panas. Di sisi lain, Lin Sailing pulang kali ini karena dia berharap dapat mengamati dengan baik luka-luka di kaki ayahnya. Bagaimanapun, Lin Sailing telah membentuk aliansi strategis dengan gadis kecil Nindi Sue. Melalui hubungan Nindi Sue, sangat mudah bagi Lin Sailing untuk mengundang Dr. Genius Connor Sue ke rumahnya untuk merawat ayahnya. Oleh karena itu, Lin Sailing kembali kali ini untuk meminta pandangan orang tuanya mengenai masalah ini. Setelah rumah tua di West Mountain Land dihancurkan, meskipun keluarga Lin Sailing menerima kompensasi sebesar 5 juta, karena mereka harus mengobati penyakit ayah Lin Sailing, orang tua Lin Sailing tidak terburu-buru untuk membeli rumah. Sebaliknya, mereka menyewa rumah yang relatif kecil di sisi barat kota. Bungalow yang disewa keluarga Lin Sailing hanya berukuran 50 hingga 60 meter persegi. Dibandingkan dengan daerah pemukiman kelas atas itu, yang ini lebih rendah, tetapi dibandingkan dengan tempat tinggal lamanya yang suram dan basah, kondisinya jauh lebih baik. Sambil membawa keranjang bambu, Ibu Lin Sailing berjalan di jalan di gubuk kecil yang tertutup debu. Keluarga Lin Sailing telah tinggal di sini selama beberapa minggu, dan karena Ibu Lin Sailing adalah orang yang sangat bersemangat, keluarga-keluarga tua di bungalow-bungalow itu secara bertahap menjadi lebih akrab dengannya. Melihat Ibu Lin Sailing membawa keranjang bambu dengan ekspresi tergesa-gesa, beberapa bibi yang berdiri di pinggir jalan segera mulai tertawa. Cui Feng, apakah kamu akan membeli sayuran? Aduh, putri kesayangan keluarga kita telah kembali. Pasti karena kerja keras di sekolah, jadi aku membeli beberapa makanan lezat untuk anakku. Haha, memang seharusnya begitu, memang seharusnya begitu. Cui Feng, aku benar-benar iri padamu, kamu benar-benar melahirkan putri yang cantik. Setelah bergosip sebentar, Ibu Lin Sailing, Miao Cui Feng, tidak berlama-lama dan bergegas-bergegas ke pasar terdekat. Namun, begitu Miao Cui Feng pergi, para bibi itu mulai bergosip, kata-kata mereka mengandung penghinaan dan penghinaan yang sangat serius. Hei hei hei, apakah kamu tahu tentang Putri Cui Feng yang bersekolah di sekolah menengah pertama Lin Hai? Aku tahu, kenapa aku tidak tahu lagi? Kudengar kamu tampan dan nilai-nilaimu bagus. Kamu selalu bisa masuk 10 besar. Masa depan pasti tidak terbatas. Lupakan saja, dengarkan saja omong kosong Cui Feng. Biar ku beritahu ini, gadis itu tampan, tetapi dia bukanlah seseorang yang menjalani kehidupan yang damai. Yah, beberapa hari yang lalu, aku pergi mencari kamar dengan seorang sosok. Bibi Liu, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Putri Cui Feng baru berusia 17 atau 18 tahun, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Bagaimana aku bisa bicara omong kosong? Biar ku beritahu ini, surat cinta para siswa sudah dipajang di tiang lampu di pintu masuk gang kita. Itu namanya menulis sampai ke tulang. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikirannya saat SMA. Orang tuaku menghabiskan banyak uang agar mereka bisa sekolah, tetapi mereka sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang serius di sekolah. Oh, masih ada yang seperti ini. Gak mungkin, Bibi Liu, di mana surat cinta itu? Aku juga harus pergi melihatnya. Ada di tiang lampu di pintu masuk gang kita. Saat bibi ketiga dan bibi keenam mengobrol, sekelompok orang yang suka ikut campur mengelilingi tiang lampu di sisi barat jalan. Lin Sailing sayang, sejak terakhir kali aku keluar dari hotel berantai 99 bersamamu, aku tidak bisa melupakan dadamu yang lembut, perutmu yang rata, dan tubuhmu yang lincah itu. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi mengendalikan pikiranku sendiri, dan aku benar-benar jatuh cinta padamu. Betapa aku berharap bisa memperbarui takdirmu dan pergi ke gunungmu bersamamu. Kevin Ye yang selalu merindukanmu. Sial. Anak siapa ini? Tidak belajar dengan baik di usia yang begitu muda, surat cinta apa yang kamu tulis, dan kamu bahkan menulis dengan cara yang sangat kaku. Siapa tahu? Kemarin, ketika berita menyebutkan bahwa bahkan siswa sekolah dasar pun bisa menulis surat cinta, itu bukan hal yang istimewa. Hehe, Lin Sailing, bukankah dia gadis kecil dari keluarga Cui Feng yang baru saja pindah? Beruntunglah Cui Feng terus membanggakan betapa hebatnya gadis kecilnya. Dunia benar-benar telah merosot. Hati manusia tidak sama seperti dulu. Keributan di sekitar tiang lampu itu secara kebetulan terlihat oleh Miao Cui Feng, yang kebetulan lewat untuk membeli makanan. Awalnya,
Miao Chuisfeng mengira bahwa seluruh komunitas telah mengirimkan pemberitahuan kepada semua orang untuk datang dan menonton, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa hal buruk seperti itu akan terjadi di rumahnya sendiri. Selama ini, Miao Chuisfeng selalu bangga dengan putrinya sendiri. Berdiri di tepi kerumunan, mendengarkan diskusi orang-orang dengan niat buruk, keranjang bambu yang digunakan Miao Chuisfeng untuk membeli sayuran di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Pada saat ini, beberapa tetangga yang bermata tajam memperhatikan Miao Chuisfeng dan beberapa dari mereka segera pergi. Beberapa orang berpura-pura menjadi orang baik untuk datang dan menghibur Miao Chuisfeng. "Chuifeng, kamu juga di sini, jangan marah, ini mungkin hanya lelucon." Namun, lebih banyak orang memandang Miao Chuisfeng seolah-olah mereka sedang menonton lelucon, berdiskusi dengan lembut sambil menunjuknya. Pada saat itu, Miao Chuisfeng merasa bahwa pandangannya terhadap dunia telah benar-benar runtuh, dia tidak dapat mendengarkan kata-kata siapapun. Tatapan matanya kosong, dan begitu saja, dia menerobos kerumunan dan berjalan ke sisi pilar cahaya. Melihat surat cinta raksasa yang menempel di pilar cahaya, nada merah terang di atasnya menyengat mata Miao Chuisfeng dengan kejam. Mengabaikan tatapan aneh para tetangga, Miao Chuisfeng merobek surat cinta yang penuh dengan buah-buahan dan berjalan kembali ke rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Sepertinya Chuifeng menjadi gila kali ini. Hehe, semua orang juga begitu. Beberapa dari mereka tidak mempermasalahkan pertunjukan besar itu dan berkata dengan sombong, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Dari ujung gang sampai ke rumah, hanya beberapa menit, tetapi terasa seperti beberapa abad bagi Miao Chuisfeng. Miao Chuisfeng tidak tahan dengan kenyataan bahwa putrinya, yang seharusnya dia banggakan, telah berubah menjadi gadis yang menyedihkan. Meskipun dia tidak bisa lagi mendengar suara-suara diskusi dari para tetangganya di sepanjang jalan, Miao Chuisfeng merasa bahwa dunia ini dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Miao Chuisfeng sudah tidak tahu bagaimana dia bisa pulang. Setelah mendengar pintu dibanting dengan keras, Lin Sailing akhirnya bangkit dari gubuknya sendiri yang kecil. Berjalan ke ruang tamu, melihat ekspresi ibunya yang tercengang dan marah, Lin Sailing berkata dengan heran, "Bu, bukankah ibu pergi membeli sayuran? Mengapa ibu kembali begitu cepat? Membeli sayuran?" Miao Chuisfeng tertawa getir, dan kemudian, dengan beberapa langkah, dia berjalan di depan Lin Sailing. Gelombang rasa sakit menghantam Lin Sailing dan dia benar-benar tercengang, saat dia menatap ibunya sendiri dengan tidak percaya. Lin Sailing sangat bijaksana sejak dia masih muda. Sejak dia bisa mengingatnya, ibunya tidak pernah memukulnya. Setelah menerima tamparan seperti itu tanpa alasan, Lin Sailing merasa dirugikan dan mulai menangis. "Bu, ada apa denganmu?" Aku. Miao Chuisfeng dengan marah melemparkan surat cintanya dari pilar cahaya di pintu masuk gang di depan Lin Sailing. "Ada apa denganku, kenapa kamu tidak melihatnya sendiri?" Lin Sailing tertegun, dia mengambil koran besar itu, dan melihat kata-kata merah terang yang tertulis di atasnya, kata-kata yang mengungkapkan identitasnya. Tubuh Lin Sailing gemetar, terutama ketika dia melihat bahwa nama yang tertulis di koran itu sebenarnya adalah Kevin Ye. Wajah Lin Sailing dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat itu, di gubuk kecil, Lin Sailing menangis. Hanya demi surat cinta yang fiktif dan tak terduga ini. Miao Chuisfeng menarik napas dalam-dalam, dan bertanya kepada putrinya, "Katakan padaku, apakah yang tertulis di sini benar? Dan siapa sebenarnya Kevin Ye ini?" "Bu, bagaimana kamu bisa percaya rumor ini yang tidak kamu ketahui dari mana asalnya?" Aku putrimu. Apa kau tidak tahu tentang karakterku? Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu?" Lin Sailing berusaha sekuat tenaga untuk membela diri, tetapi dia sama sekali tidak menyebut nama Kevin Ye. Bagaimanapun, dia masih merasa agak bersalah ketika menyebut nama Kevin Ye. Selain itu, Lin Sailing bahkan lebih khawatir bahwa dia akan menjadi lebih sial, dan menyebabkan Kevin Ye meninggalkan kesan buruk di hati ibunya. Bab 286 Mata Kebenaran yang Berapi-api, Ayah Ling. Surat cinta fiktif yang terbongkar membuat seluruh keluarga Lin Sailing menjadi kacau. Saat ini, seluruh area bungalow tampaknya sedang membicarakan masalah ini. Lagi pula, mereka yang tinggal di kota seperti Lin Hai di distrik bungalow semuanya adalah orang tua. Biasanya, mereka suka menghabiskan 2 hingga 3 kelompok orang untuk bergosip. Sekarang tengah hari, dan di ruang tamu Lin Sailing, 2 sayuran sederhana diletakkan di atas meja. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu sedang makan. Namun saat ini, suasana di rumah tangga Lin Sailing sangat aneh. Pertama, Lin Sailing duduk di meja, tubuhnya tidak wajar dan matanya merah,
sementara sumpit di tangannya dengan lembut mengambil nasi di mangkuknya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Sepertinya Lin Sailing saat ini sedang tidak ingin makan. Melihat ibu Lin Sailing, Miao Chuisfeng, dia bahkan tidak bergerak dari awal. Dia duduk di seberang Lin Sailing dengan tangan disilangkan, menatap putrinya sendiri seperti harimau betina, seolah-olah amarahnya belum berlalu. Ayah Lin Sailing tampak baik-baik saja saat ia duduk di antara pasangan ibu dan anak itu, mengunyah makanan di mulutnya. Ayah Lin Sailing tampak berusia tidak lebih dari 40 tahun. Meskipun kakinya lumpuh saat ia duduk di kursi roda, pakaiannya sangat rapi. Ia mengenakan sepasang kacamata di hidungnya, dan wajahnya yang kurus lebih tampak seperti seorang sarjana daripada seorang buruh. Setelah memasukkan sumpit tomat dan telur orak-arik perlahan ke dalam mulutnya, Ayah Lin Sailing tertawa pelan, "Cui Feng, jarang sekali seorang gadis kembali, mengapa kau tidak melihat daging di mejamu? Kondisi keluarga kita saat ini tidak terlalu buruk. Kita tidak mungkin membiarkan seorang anak menderita. Dengan 5 juta untuk biaya pembongkaran, kondisinya tentu tidak akan terlalu buruk. Bahkan jika ia harus menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri, ia tidak akan membutuhkan uang sebanyak itu." Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Ayah Lin Sailing, Miao Chuisfeng tidak menanggapi. Ayah Lin Sailing tidak berdaya, dia hanya bisa tertawa dan menangis sambil melambaikan tangannya ke arah putrinya. "Wah, gadis kecil, ayahmu hanya menunggumu pulang untuk berpesta. Aku tidak pernah menyangka ibumu akan begitu pelit." Jelas, sikap merendahkan diri dari Ayah Lin Sailing hanya untuk membuat putrinya senang, tetapi Lin Sailing malah menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Dan pada saat yang sama, kata-kata Ayah Lin Sailing benar-benar mengobarkan api di hati Miao Chuisfeng, saat dia menyambar mangkuk dan sumpit dari tangan Ayah Lin Sailing. Miao Chuisfeng dengan marah memucat ke arah suaminya, "Makan, makan, makan, saat ini, kamu hanya tahu cara makan." Ayah Lin Sailing baru menghabiskan setengah dari makanannya, tetapi peralatan makannya sudah diambil. Hal ini membuatnya merasa tidak berdaya, dan sambil tertawa, Ayah Lin Sailing berkata, "Cui Feng, apa yang kamu lakukan?" Miao Chuisfeng melotot tajam ke arah suaminya, dan mulai menangis, "Apa yang aku lakukan? Kamu tidak peduli dengan masalah besar yang menimpa putrimu di sekolah. Kamu masih ingin makan sekarang, tetapi sebagai ayahmu, apakah kamu tidak punya rasa tanggung jawab?" Ayah Lin Sailing merentangkan tangannya, lalu berkata dengan wajah penuh senyum, "Apa yang masih kuanggap ini, bukankah ini hanya koran besar? Apakah benar-benar perlu mengumpulkan begitu banyak orang?" Surat cinta fiktif sudah berisik di rumah Lin Sailing sepanjang pagi. Bahkan jika Ayah Lin Sailing tidak dapat bergerak sedikit pun, mengingat dia tidak tuli, dia seharusnya bisa mendengar garis besarnya. Saat dia berbicara, Ayah Lin Sailing tiba-tiba berkata kepada istrinya dengan nada serius, "Cui Feng, izinkan aku bertanya ini padamu. Apakah kamu gelisah seperti ini karena kamu khawatir gadis kecil itu akan dimanfaatkan oleh orang lain di sekolah?" Kata-kata Ayah Lin Sailing membuat Miao Chuisfeng melompat-lompat, dia langsung berdiri dan menunjuk suaminya dan berkata, "Lin Kecheng, apa yang kamu katakan? Tentu saja aku khawatir dengan putriku. Siapa yang peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang di luar?" Meskipun Miao Chuisfeng mengatakan ini, dia masih merasa sangat bersalah. Itulah yang disebut orang hidup dengan wajah dan pohon hidup dengan kulit di sekujur tubuh. Mustahil bagi seseorang untuk tidak memperhatikan rumor dan fitnah itu, dan Miao Chuisfeng tidak terkecuali. Setelah menjadi suami istri selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Ayah Lin Sailing tidak mengerti istrinya sendiri? Mengenai kata-kata Miao Chuisfeng, Lin Kecheng hanya tertawa dan berkata, "Cui Feng, aku hanya bertanya, jangan gelisah. Kita harus tenang dan menganalisis situasi, jadi jangan membuat kesimpulan yang terburu-buru." Miao Chuisfeng bergumam, "Analisis, analisis. Baiklah, mengapa kamu tidak menganalisisnya untukku? Aku ingin melihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu yang berguna dengan analisismu." Senyum Lin Kecheng perlahan menghilang, lalu dia mendorong kacamata di pangkal hidungnya, "Cui Feng, kamu orang yang gegabah ini, jika kamu tidak menanyakan sesuatu, kamu harus segera mengambil kesimpulan." Lin Kecheng melanjutkan, "Tidakkah kamu berpikir tentang bagaimana koran besar ini muncul di atas tiang lampu di pintu masuk gang? Aku pernah melihat orang yang menulis surat cinta, tetapi aku belum pernah melihat orang yang menulis surat cinta seperti ini." Miao Chuisfeng terkejut, seolah-olah dia mendengar sesuatu melalui kata-kata Lin Kecheng, dan kemarahan di wajahnya juga berhenti, dan dia hanya menatap suaminya sendiri, seolah-olah dia sedang menunggu analisis suaminya sendiri.
Melihat istrinya telah tenang, Ling Kecheng perlahan meletakkan tangannya di belakang kepalanya, dan tertawa, Cui Feng, apakah kamu masih ingat ketika kita mencoba untuk menetapkan target kita saat itu? Miao Cui Feng terkejut, wajahnya memerah saat dia berkata, mengapa kamu mengatakan ini di depan putrimu tanpa alasan? Ling Kecheng tertawa, dan terus berbicara, ketika kita pertama kali bertemu, aku dapat dianggap sebagai pemuda sastra, dan ada banyak surat cinta yang aku tulis untukmu, tetapi kemudian, bukankah karena tulisanku yang bagus, ayahmu menikahkanmu denganku? Miao Cui Feng terkekeh, dan berkata, itu benar, saat itu ayahku mengatakan bahwa menulis sama benarnya dengan pria, dan dia pasti orang yang sangat jujur dan jujur. Sayang sekali, kamu terlalu jujur. Jika tidak, apakah kita berdua bisa menjalani kehidupan yang menyedihkan seperti sekarang? Setelah mengatakan itu, Miao Cui Feng memutar matanya ke arah Ling Kecheng, tetapi meskipun dia mengatakannya seperti itu, ekspresi Miao Cui Feng masih seperti manis. Ling Kecheng tampaknya telah jatuh ke dalam ingatannya sendiri, saat dia tertawa, itu benar, aku masih ingat bahwa aku memberimu surat cinta setelah segala macam cara dan sarana untuk memeras otakku untuk mendapatkan ide. Agar tidak membiarkan anggota keluargamu mengetahuinya, aku diam-diam membiarkan Osmanthus tim produksi mengirimkan surat cinta kepadamu. Aku juga diam-diam bersembunyi di kandang babimu dan meletakkan surat cintaku di jendelamu di malam hari. Saat dia berkata demikian, Ling Kecheng tersenyum dingin sambil menyempitkan mulutnya, bisa dikatakan bahwa aku telah mencoba setiap aspek teknik menyampaikan surat cinta, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa itu akan disebut menggunakan kata-kata besar. Ini, Miao Cui Feng menatap suaminya dengan aneh. Setelah berbicara cukup lama, kata-kata Ling Kecheng tampaknya telah mencapai inti persoalan. Cui Feng, kamu mengatakan bahwa anak muda zaman sekarang lebih romantis dan lebih pintar daripada kita. Mengapa mereka berpikir untuk menulis surat kabar dengan kata-kata besar di tiang lampu? Terlebih lagi, tulisannya sangat lusuh dan bahkan ada namanya sendiri yang tertulis di atasnya. Mendengar itu, Miao Cui Feng segera bereaksi, Ling Tua, apakah maksudmu seseorang dengan sengaja bersikap tidak peduli, mencoba merusak reputasi putri kita? Benar sekali, sekarang kamu akhirnya mengerti. Ling Kecheng terkikik, seberkas cahaya melintas di matanya, seolah-olah semua ini tidak dapat ditipu olehnya. Awalnya, Miao Cui Feng tidak menyangka akan seperti itu, tetapi setelah mendengarkan petunjuk dari suaminya sendiri, dia merasa itu nyata. Sambil menepuk kepalanya sendiri, Miao Cui Feng berkata, benar sekali, mengapa aku tidak memikirkannya tadi? Ini agak aneh. Ling Kecheng tertawa, Cui Feng, kamu tidak mengira itu karena otakmu telah dibutakan oleh amarah. Sambil menghela napas panjang, Ling Kecheng melanjutkan, meskipun tidak aneh untuk mengatakan bahwa siswa sekolah menengah sekarang menjadi target. Namun, targetnya bukanlah orang seperti ini. Putri kami tinggal di sekolah, jadi akan mudah jika kami ingin memberinya surat cinta. Setelah kelas di sekolah, ada banyak kesempatan setelah kelas. Mengapa Anda harus mengetik koran di tiang lampu di gang tempat kami tinggal? Jelas Anda ingin menarik perhatian kami. Itu benar-benar jahat. Lagi pula, dari apa yang kulihat, tanda tangan itu mungkin juga palsu. Karena ditulis dengan cara yang sangat buruk, bagaimana mungkin menggunakan nama aslinya? Kecuali dia bodoh. Setelah mengatakan itu, Ling Kecheng menatap Lin Sai Ling yang ada di sampingnya dengan tatapan yang dalam, seolah-olah dia sedang menunggu reaksi putrinya. Seperti yang diduga, Lin Sai Ling langsung tertipu, dia langsung meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya, dan menyela untuk pertama kalinya, benar, ayah memang orang yang pintar. Kevin Ye adalah orang yang sangat baik saat dia di sekolah, aku jamin bahwa hal tercela semacam ini tidak dilakukan olehnya. Miao Cui Feng tidak menyadari reaksi Lin Sai Ling, tetapi Ling Kecheng melihatnya di hati putrinya. Ling Kecheng merasa bahwa putrinya sangat sensitif terhadap pria bernama Kevin Ye ini. Tepat saat dia menyebut Kevin Ye, Lin Sai Ling sudah mulai menyelanya. Tetapi setelah melihat semua ini, Ling Kecheng tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya memikirkan sesuatu. Miao Cui Feng tiba-tiba menyadari sesuatu saat dia berkata, sepertinya aku salah tentang anak laki-laki bernama Kevin Ye itu. Tetapi setelah memikirkannya lagi, wajah Miao Cui Feng menjadi jelek sekali lagi. Dia berkata kepada suaminya sendiri, Ling Tua, menurutmu siapa yang begitu tercela? Ling Kecheng mengangkat bahu tanpa daya. Mengenai pelaku di balik ini, Ling Kecheng sendiri juga tidak tahu. Namun, pada saat ini, serangkaian ketukan tergesa-gesa terdengar dari pintu keluarga Ling. Miao Cui Feng bingung, ini waktunya makan siang, siapa yang akan berkunjung pada saat seperti ini? Aneh sekali.